Selamat sore saya ucapkan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada di rumah maupun di tempat ini. Kita memulai ibadah kita pada sore hari ini. Kita mau satukan hati kita, pikiran kita untuk kita datang menyembah dan memuliakan nama Tuhan. Kita akan satu pujian yang mengatakan, Yesus, Kau sungguh baik Tuhan dalam hidupku, dalam hidup setiap kami yang ada Tuhan. Haleluya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus,
di gereja ini Tuhan. Biarlah lewat ibadah ini setiap yang melihat, yang mendengar menjadi dikuatkan, menjadi tahu Tuhan bahwa kuasa-Mu selalu bekerja dalam kehidupan kami. Engkau juga pimpin urapi setiap hamba-hamba-Mu yang akan melayani, baik itu dari song leader, singer, pemain musik, hamba-Mu yang menyampaikan kepada firman Tuhan. Biar urapan Tuhan yang bekerja sehingga kami melayani Tuhan dengan kekuatan daripada Tuhan. Ampunilah yang kami dari segala dosa-dosa pelanggaran kami, agar kami layak di saat kami menghampiri tahta-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan memulai ibadah kami pada sore hari ini, dan kami alaskan dalam satu nama yang berkuasa, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Kita mau bersorak-sorai bagian nama Tuhan, bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang luar biasa dalam hidup kita. Ada sebuah pujian yang mengatakan, sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Tuhan. Dia adalah Allah seperti Allah kita. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Tuhan. Sungguh ku bangga Yesus, atas segala kita mau selalu bersyukuri atas apa yang Tuhan telah perbuat dalam hidup kita. Biar kita selalu menyenangkan hati Tuhan, biar kita mau jadikan Tuhan yang terutama dalam hidup kita. Kita mau siapkan hati kita untuk kita mau mendengarkan berfirman Tuhan. Ada sebuah pujian yang mengatakan, kasih Yesus indah dalam hidupku. Hidup
Bila hidup kami selalu menyenangkan hati Tuhan, sebentar kami mau kembali lagi mendengarkan renungan kepada firman Tuhan. Bila Kau memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan, pinjam bibir mulut hamba-Mu Tuhan. Biarlah perkataan yang keluar merupakan perkataan yang berasal daripada Tuhan. Firman-Mu yang menjadi kekuatan yang baru dalam hidup kami, setiap kami yang mendengarkan. Firman-Mu yang menjadi rema yang baru lagi dalam kehidupan kami, untuk kembali kami tahu apa yang ingin Engkau lakukan dalam hidup kami, Yesus. Sehingga kami tidak lagi menjalani kehidupan kami dengan kekuatan kami sendiri, Tuhan, tapi kami mau berjalan bersama dengan Engkau, Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami mau sambut kepada firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saya serahkan kepada hamba-Nya. Puji Tuhan. Selamat sore, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Tentu semua kita yang hadir, bahkan juga yang melihat secara online, kita bersyukur hari ini Minggu tanggal 27 September 2020 kita sama-sama boleh beribadah kepada Tuhan. Bapak Ibu, saya memberikan tema khotbah saya hari ini, hidup adalah sementara dan singkat. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam Mazmur 103 ayat 15 sampai dengan 17. Mazmur 103 ayat 15 sampai dengan 17. Demikian bunyi firman Tuhan. Adapun manusia, hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga. Apabila angin melintasnya, maka tidak ada lagi ia, dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia, dan keadilannya bagi anak cucunya. Bapak Ibu, saudara-saudaraku, pemazmur menyampaikan kebenaran firman Tuhan untuk kita senantiasa dapat menghayati bahwa manusia itu dikatakan hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, dia berbunga. Lalu dikatakan angin melintas, maka tidak ada lagi, dan tempatnya tidak mengenal. Dengan kata lain, bahwa kehidupan kita ini sebentar ada lalu hilang. Jadi sementara dan singkat. Yakobus juga menggambarkan bahwa kehidupan kita seperti uang. Yakobus pasal yang keempat Yakobus pasal yang keempat ayat 14. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu ini sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Seperti uap yang kelihatan lalu lenyap. Di dalam kitab Ayub juga digambarkan kehidupan kita seperti bayang-bayang, sebentar kelihatan lalu lenyap. Pemazmur juga dalam Mazmur 39 katakan setelempap, seperti telapak tangan. Betapa singkatnya kehidupan kita.
di dalam Mazmur 39 dari ayat yang keempat ke ayat yang kelima. Ya Tuhan, beritahukanlah kepadaku ajal dan apa batas umurku, supaya aku mengetahui betapa fananya aku. Sungguh hanya beberapa telempak saja kau tentukan umurku bagimu. Hidupku seperti suatu yang hampa. Ya, setiap manusia hanyalah kesia-siaan. Ia hanyalah bayangan yang berlalu. Ia hanya memperebutkan yang sia-sia dan menimbun, tapi tidak tahu siapa yang meraupnya nanti. Ya. Betapa kehidupan kita ini sangat singkat dan sementara. Perlu kita menghayati, Bapak Ibu, ya, kehidupan kita ini di dalam dunia ini hanya sementara. Ya, yang kekal dikatakan tadi Mazmur 103. Ya, kasih setia Tuhan. Tetapi Bapak Ibu, ada yang memahami bahwa ya, pemahaman bahwa hidup ini layaknya seperti kertas-kertas. Ya, seiring waktu yang berlalu, ya, kertas itu dirobek kemudian dibuang. Ya, tetapi banyak ya, orang menjadi sedih dan bahagia ya, oleh karena kertas-kertas yang dimiliki. Coba saudara perhatikan ya, benar juga ya, ya. Kalau kita memiliki kendaraan bermotor, tentu kita punya BPKB, buku pemilik kendaraan bermotor, ya kan? Punya, itu pun terbuat dari kertas. Seandainya kita punya rumah dan sertifikat rumah, itu pun dari kertas. Kita mendapat piagam ya, karena sesuatu hal, itu pun dari kertas. Ketika kita ya, mencapai jenjang pendidikan tertentu, baik SD, dari TK, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, ya, S1, S2, S3, semuanya di kertas. Ya. Ketika kita yang sakit mungkin kita dapat dari dokter juga ya, surat ya, menebus obat itu ya, ada surat ya, keterangan ya, kertas. Tetapi seringkali kehidupan kita tadi ya, benar juga ya, ada orang menjadi bahagia, ada yang menjadi sedih karena memiliki itu. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kasih, tapi ada orang yang mengatakan juga bahwa ada satu lembar kertas yang tidak mungkin dilihat ya, manusia selama-lamanya. Apa itu, saudara-saudara? Surat kematian ya. Karena surat kematian itu diberikan ketika seseorang sudah meninggal. Tentu dia tidak bisa melihat ya, saudara-saudara. Nah, Bapak Ibu ya, ada yang memahami bahwa layaknya kehidupan kita ya, kertas ya, seiring waktu itu dirobek dan dibuang. Saudara-saudaraku yang kasih, tetapi banyak kali juga di dalam kehidupan kita yang sementara dan singkat ini, ada orang yang sering menyalahgunakan ya, kehidupan
atas kehidupan ini, saudara-saudara, ya. Demi untuk mencapai, ya, ketenaran, ya, atau jabatan, atau juga untuk harta kekayaan, ya, mereka menyalahgunakan kehidupan ini yang sementara ini, ya, seolah-olah bahwa apa yang dicapai itu menjadi tujuan, padahal itu adalah salah. Kita tahu bahwa kita orang-orang percaya, ya, Tuhan menciptakan kita, Tuhan memberikan kehidupan. Semua manusia Tuhan berikan waktu dan kehidupan, ya. Waktu yang kita jalani, kehidupan yang kita jalani ini, ya, Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, untuk memuliakan Tuhan, ya. Jadi kita juga harus menyadari bahwa waktu kehidupan yang Tuhan berikan itu sementara. Kita harus hayati dan sangat singkat. Yang sementara itu bisa aja dia, pandangan manusia itu bisa waktunya pendek atau waktunya panjang. Bapak Ibu, ya, kita diingatkan bahwa kehidupan kita ini di dalam dunia ini hanya singkat dan sementara. Karena satu waktu kita akan dibatasi, ya. Ibrani pasal yang ke-9 ayat yang ke-27 dikatakan, sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja dan sesudah itu dihukumi. Bahwa kematian tidak bisa, ya, dihindari oleh setiap manusia. Itulah yang membatasi, ya, waktu kehidupan kita. Ketika Tuhan memanggil seseorang, ya, apa yang Tuhan berikan itu, ya, kehidupan itu, nyawanya diambil, maka, ya, tubuhnya kembali ke tanah, tetapi rohnya kembali kepada penciptanya. Disitulah batas seseorang yang menjalani kehidupannya, waktu yang diberikan, ya, entah itu berapa tahun, tetapi itulah, ya, kehidupan manusia, ya, di dalam dunia ini, bahwa sangat sementara dan sangat singkat. Sebab itu Tuhan mau, ya, kehidupan atau waktu yang Tuhan berikan ini untuk kemuliaan Tuhan, ya. Apa yang kita, ya, capai, ya, dengan kehidupan kita, dengan waktu yang kita pergunakan itu hanya sebagai sarana, ya, bukan tujuan. Tujuannya adalah kita boleh memuliakan Tuhan, ya, melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan, perbuatan-perbuatan yang baik, ya. Tuhan mau, ya, selama kita hidup bagi Kristus, ya, untuk kemuliaan nama Tuhan, ya. Kita boleh mempergunakan talenta-talenta, ya, mengembangkan talenta-talenta dalam kehidupan kita ini, ya, untuk kemuliaan Tuhan. Satu waktu kalau Tuhan datang, coba kita baca di dalam Kolose pasal yang ke-3 kita baca ayat yang kedua. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi,
sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Ya. Tuhan datang, biarlah kita dapat mengembangkan semua talenta-talenta ya, untuk kemuliaan Tuhan, sehingga Tuhan berkata, sabaslah, masuklah ke dalam tempat kerajaan Allah bersama-sama. Tuhan pergi untuk menyediakan tempat, kita boleh bersama-sama dengan Dia. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, ya, biarlah kita mau isi ya waktu kehidupan kita yang sementara singkat ini dengan hal-hal yang baik, yang indah. Ya. Di dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-8, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, dipikirkan sementara. Semuanya itu. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara, ya, kita menghayati bahwa kehidupan kita ini hanya sementara dan singkat. Ya. Ada limit waktu yang Tuhan berikan, ya, kita mau isi ya, untuk menyenangkan, memuliakan Tuhan. Hal-hal yang kita isi dengan hal-hal yang indah, yang baik. Ya, kita ya jangan sia-siakan ya, waktu kehidupan yang Tuhan berikan ya, dengan percuma, dengan sia-sia. Kita mau, selain Allah itu Dia menciptakan, ya, Allah pencipta, Dia juga Allah penebus. Ya, Allah itu baik ya, untuk dapat ya, menebus ya. Kalau ada waktu-waktu kehidupan kita di hari-hari yang lalu yang tidak berkenan, yang tidak menyenangkan, Tuhan menebus, mengampuni ya, memperbaiki, memulihkan kehidupan kita. Biarlah kita senantiasa ya, dengan waktu yang Tuhan berikan ini, waktu yang singkat sementara ini, kita boleh menyenangkan hati Tuhan, memuliakan Tuhan. Dan dikatakan juga bahwa walaupun waktu itu sementara dan singkat yang Tuhan berikan, ya ada yang panjang, ada yang pendek, itu sebagai anugerah Tuhan. Ya. Jangan kita sia-siakan. Ya. Kasih setia Tuhan itu ya kekal. Ya. Ratapan katakan pasal 3, ketika kita bangun pagi hari, ya, kasih setia Tuhan itu selalu baru. Kidung Agung Yeremia, Ratapan pasal 3, habis Yeremia, Ratapan pasal 3 ayat 22. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Bapak Ibu, saudara-saudaraku, ya, kita harus juga ya tahu bersyukur ya buat anugerah Tuhan ya, kalau Dia masih memberikan kita waktu dan kehidupan, walaupun itu ya sementara dan singkat, kita harus tahu bersyukur ya, karena itu adalah anugerah Tuhan ya yang diberikan kepada kita. Yang dikatakan tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi ya, ketika kita bangun pagi hari, Tuhan masih berikan kehidupan, masih berikan waktu
itu sebagai kasih Tuhan, ya, anugerah Tuhan. Ya, kita patut bersyukur, ya, buat anugerah Tuhan, buat waktu dan kehidupan yang Tuhan berikan. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau toh apa yang kita hadapi di dalam perjalanan kehidupan kita hari-hari ini, ya, biarlah kita menyadari kedaulatan Tuhan, ya. Kita bukan mengisi waktu kita, ya, bukan secara otomatis itu berjalan dengan sendirinya, ya. Kita merasa angkuh, sombong bahwa kalau kita bisa, ya, melakukan sesuatu di dalam kehidupan kita itu karena kekuatan kita. Biarlah kita menyadari juga akan, ya, kedaulatan Tuhan, ya. Setiap apa yang kita lakukan, ya, kita menyadari bahwa kita berjalan bersama dengan, ya, yang mempunyai empunya hidup ini, yang menyertai kehidupan kita. Ya, kita harus bersyukur kalau kita dapat jalani hari yang baru ini, ya. Kita juga, ya, dengan iman kita percaya kita disertai dengan empunya yang kehidupan ini, yang membuat kehidupan kita ini senantiasa, ya, menjadi orang-orang yang menyenangkan Tuhan, ya, mengalami kemenangan, datang pada kemenangan. Sebab itu Bapak Ibu, ya, kalau hari ini kita boleh ada sebagaimana kita ada, Paulus katakan itu karena anugerah Tuhan. Dan kita juga jangan sia-siakan, ya, kita beriman, ya, percaya bahwa Tuhan menyertai kita, ya, yang mempunyai empunya hidup ini, yang berjalan bersama dengan kita, ya. Biar dengan itu juga kita senantiasa tahu mengucap syukur, ya. Kalau kita boleh ada sebagaimana kita ada, kalau kita bisa, ya, dapat mengasihi atau orang-orang yang mengasihi bisa bersama-sama dengan kita. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih, sebab itu biarlah kita perhatikan tadi ada 3 hal, ya. Biarlah kita menghayati, ya, bahwa hidup kita ini singkat dan sementara. Dan yang kedua, biarlah kita mau isi, ya, dengan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan, ya, karena itulah tujuan Tuhan yang memberikan hidup waktu kepada kita. Yang ketiga, biarlah kita tahu bersyukur, ya, kalau kita masih bisa menjalani kehidupan ini, ya, dan biarlah kita tetap juga berjalan dengan iman, ya, karena dengan kita tahu bersyukur, berterima kasih, kita juga dengan iman kita tahu bahwa Tuhan yang mempunyai kehidupan ini juga berjalan bersama dengan kita. Jadi kita tidak perlu takut untuk menjalani kehidupan ini. Kita percaya akan kedaulatan Tuhan, akan Tuhan yang Immanuel, yang menyertai kita, yang menolong kehidupan kita dari hari ke hari, sehingga kita dapat menjalani kehidupan ini dari kemenangan datang pada kemenangan, dan kita boleh menyenangkan hati Tuhan. Amin. Mari kita tundukkan kepala kita. Haleluya, 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 haleluya. Oh, terima kasih Tuhan siang hari ini untuk kebenaran firman-Mu, untuk kepada kami semua umat-Mu. Kami diingatkan bahwa kehidupan kami ini hanya singkat dan sementara.
Biarlah kami mempergunakan waktu dan hidup yang Tuhan berikan ini menyenangkan, memuliakan Tuhan, mengisi dengan hal-hal yang indah dan baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan biarlah kami tahu bersyukur kepada-Mu, karena Engkau memberikan kepada kami kehidupan dan waktu yang kami jalani hari-hari. Kami tahu Tuhan Yesus, apa yang kami alami Tuhan Yesus ada di dalam kedaulatan Tuhan. Ada Tuhan yang menyertai kehidupan kami. Kami tidak perlu takut di dalam menjalani kehidupan kami ini, karena ada Tuhan. Apapun yang kami hadapi Tuhan Yesus hari-hari ini, kami yakin dan percaya kalau Tuhan masih memberikan waktu, memberikan kehidupan kepada kami. Kami tahu Tuhan akan membela kami. Kami akan mengalami pemulihan. Kami akan mengalami kemenangan, datang pada kemenangan. Tuhan akan menolong kami semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Tolong kami semua Tuhan, umat-Mu, baik yang ada saat ini, baik juga yang mengikuti secara online. Tuhan, jamah kami semua Tuhan, keberadaan hidup kami semua. Biarlah kami tahu mengucap syukur kepada Engkau, mempergunakan waktu kehidupan ini untuk memuliakan Tuhan. Biar kami mengisi hal-hal yang indah, yang menyenangkan hati Tuhan, melakukan hal-hal yang baik, dan boleh melayani, mengembangkan talenta apa yang kami miliki untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan, tolong kami semua, umat-Mu Tuhan Yesus. Biarlah kami senantiasa di dalam kehidupan kami ini mengalami hal-hal yang indah, karena bersama dengan Engkau akan membuat hidup kami menjadi indah. Kami boleh mengalami kemenangan, datang pada kemenangan. Tuhan, jamah kalau ada yang sakit di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau ada yang terpapar dengan COVID-19, Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, sembuhkan Tuhan. Khususnya bangsa dan negara kami, Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, sembuhkan kalau mereka yang terpapar Tuhan dengan virus, penyakit maupun penyakit-penyakit yang lain. Kami yakin dan percaya Engkau yang mempunyai kehidupan ini. Engkau sanggup Tuhan Yesus menyembuhkan kami, karena Engkau adalah Allah yang berkuasa, dan Engkau adalah Allah yang menebus kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati kami semua Tuhan dalam kehidupan kami, rumah tangga kami, usaha pekerjaan kami, dalam kehidupan kami masing-masing Tuhan Yesus. Istimewa kota negeri kami yang tercinta ini, karena kesejahteraan kota negeri kami ini kesejahteraan. Berkati Tuhan Yesus, berkati ekonomi kami juga. Oh, negeri kami Indonesia ini di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan pulihkan Tuhan, berkati Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Engkau tolong senantiasa pemimpin-pemimpin kami, dari yang tertinggi, dari Bapak Presiden, Wakil Presiden bersama seluruh jajaran para menteri, kabinet, aparat dari pusat sampai ke daerah bersama seluruh jajaran, gubernur kami, bupati, wali kota, kecamatan, Tuhan, lurah, RW, RT bersama seluruh jajarannya. Tuhan, berikan hikmat dalam menjalani pemerintahan ini, istimewa menghadapi hari-hari ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, mereka diberikan hikmat dan roh takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Senantiasa Tuhan memberkati bangsa dan negara kami. Mari kita semua mengangkat tangan. Kita semua menerima berkat anugerah dari Allah Bapa, kecintaan kasih sayang dari Yesus Kristus, kekuatan persekutuan pimpinan Roh Kudus, mulai sore hari ini, besok sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan berkati.